Apa rahasia Pak Slamet, seorang kakek berusia 78 tahun dari Yogyakarta, yang tetap kuat dan aktif meskipun sudah tidak mandi air panas setiap hari? Dahulu Pak Slamet sering merasa pusing bahkan hampir jatuh setelah mandi air panas, sampai akhirnya beliau menemukan satu perubahan kecil yang sering dianggap sepele. Rahasianya bukan dari sabun mahal atau vitamin mahal, tetapi dari mengubah cara mandi yang lebih ramah untuk tubuh usia lanjut. Ternyata, ada 5 fakta mengejutkan tentang kebiasaan mandi lansia yang didukung pengalaman dokter-dokter senior di Indonesia. Namun, satu kesalahan kecil dalam kebiasaan mandi justru bisa meningkatkan risiko serangan jantung, infeksi kulit, hingga patah tulang serius. Itulah mengapa Anda tidak boleh melewatkan informasi penting dalam video ini. Klik like jika Anda ingin tetap sehat dan kuat sampai usia 80 tahun ke atas. Tulis di kolom komentar, berapa kali Anda biasanya mandi dalam sehari? Subscribe sekarang, karena kami akan membahas banyak tips menjaga kesehatan lansia dengan cara-cara sederhana dan aman. Mari kita mulai. Mungkin selama ini Anda percaya bahwa mandi setiap hari adalah bagian penting dari menjaga kebersihan dan kesehatan. Sejak kecil kita diajarkan bahwa tubuh yang bersih merupakan kunci hidup sehat. Namun tahukah Anda bahwa setelah memasuki usia 65 tahun, kebiasaan mandi setiap hari, terutama menggunakan air panas, justru bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Bukan hanya menyebabkan kulit menjadi lebih kering, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, gangguan jantung, hingga memperpendek usia. Banyak kejadian yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya justru terjadi di kamar mandi. Setiap tahun, jumlah lansia yang mengalami kecelakaan saat mandi terus bertambah, dan banyak di antaranya mengalami gangguan kesehatan serius setelahnya. Tubuh yang bertambah usia memiliki kebutuhan yang berbeda dengan saat muda. Sesuatu yang dulu terasa menyegarkan, kini bisa menjadi beban yang berat bagi tubuh yang sudah lebih rentan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam mengenai kebiasaan mandi yang selama ini mungkin dianggap sepele. Kita akan membahas 5 fakta penting yang jarang diketahui, namun memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan Anda di usia lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari penjelasan ini bukan untuk membuat Anda cemas, melainkan untuk membantu menjaga kesehatan agar tetap kuat, aktif, dan dapat menikmati masa tua dengan lebih nyaman dan bahagia. Mungkin beberapa hal yang akan Anda dengar terasa mengejutkan, namun semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengetahuan yang bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya dengan tenang, karena bisa jadi informasi yang Anda dengarkan hari ini akan menjadi salah satu langkah paling penting untuk menjaga kesehatan Anda ke depan. Saat masih muda, mandi setiap hari memang memberikan banyak manfaat. Tubuh terasa segar, kulit tampak bersih, dan peredaran darah menjadi lebih lancar. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan yang membuat kebiasaan ini tidak lagi seaman dahulu. Bagi Anda yang telah memasuki usia lanjut, mandi setiap hari, terutama dengan air panas, justru bisa membawa berbagai risiko serius yang seringkali tidak disadari. Tubuh lansia mengalami penurunan fungsi dalam berbagai sistem, termasuk sistem peredaran darah, fungsi kulit, serta kemampuan tubuh untuk menyesuaikan suhu. Ketika Anda mandi dengan air panas, pembuluh darah melebar secara mendadak. Pada usia muda, tubuh mampu mengatur perubahan ini dengan cepat, tetapi pada usia lanjut, kemampuan tersebut melemah. Akibatnya, tekanan darah bisa turun tiba-tiba, menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan pingsan. Tidak hanya itu, kulit yang semakin tipis dan kering di usia lanjut juga lebih rentan mengalami kerusakan. Kebiasaan mandi terlalu sering, terutama dengan penggunaan sabun berlebihan, dapat menghancurkan lapisan pelindung alami kulit. Ini membuka jalan bagi infeksi, rasa gatal yang mengganggu, dan bahkan luka kecil yang sulit sembuh. Di Indonesia, banyak kasus lansia yang mengalami kecelakaan ringan hingga berat di kamar mandi, terutama saat musim hujan atau cuaca dingin. Rumah sakit besar di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya melaporkan bahwa kecelakaan di kamar mandi menjadi salah satu penyebab utama lansia dirawat inap, selain penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Semua perubahan ini bukan berarti Anda harus berhenti mandi atau mengabaikan kebersihan. Sebaliknya, penting untuk memahami bahwa mandi di usia lanjut membutuhkan pendekatan yang berbeda. Menyesuaikan frekuensi, suhu air, durasi mandi, serta cara menjaga kelembapan kulit adalah kunci untuk tetap sehat tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Dengan memahami bagaimana tubuh berubah seiring bertambahnya usia, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang kebiasaan sehari-hari, termasuk cara mandi yang lebih aman. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih rinci tentang salah satu risiko terbesar bagi lansia saat mandi, yaitu bahaya mandi air panas terhadap kesehatan jantung. Anda akan mengetahui kenapa mandi yang tampaknya menyenangkan ini bisa menjadi ancaman tersembunyi,
serta bagaimana cara sederhana untuk mencegahnya. Salah satu bahaya terbesar yang sering tidak disadari saat mandi di usia lanjut adalah risiko terhadap kesehatan jantung. Mandi dengan air yang terlalu panas dapat menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh melebar secara tiba-tiba. Bagi orang yang masih muda, tubuh biasanya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Namun bagi Anda yang telah memasuki usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan suhu menjadi jauh lebih lambat dan lemah. Ketika pembuluh darah melebar secara mendadak, tekanan darah bisa turun dengan cepat. Kondisi ini disebut hipotensi ortostatik. Penurunan tekanan darah ini bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa berujung pada serangan jantung mendadak atau stroke. Di berbagai rumah sakit di Indonesia, kasus lansia yang jatuh di kamar mandi akibat tekanan darah turun mendadak bukanlah hal yang langka, terutama di musim penghujan saat suhu udara lebih dingin. Saya teringat seorang pasien berusia 78 tahun di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Beliau memiliki kebiasaan mandi air panas setiap pagi karena merasa tubuhnya lebih nyaman. Suatu hari, setelah mandi dengan air sangat panas, beliau merasa pusing saat hendak keluar dari kamar mandi, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya jatuh. Setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa tekanan darahnya turun drastis saat mandi. Untungnya, pertolongan datang dengan cepat sehingga beliau bisa pulih. Namun tidak semua orang seberuntung itu. Dari sisi medis, penurunan fungsi sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah dan suhu tubuh menjadi salah satu penyebab utama. Pada usia lanjut, tubuh tidak mampu lagi mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah secepat dulu. Maka, paparan suhu panas berlebih seperti saat mandi dengan air sangat panas bisa menjadi beban berat bagi jantung dan pembuluh darah Anda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Jakarta dan Surabaya, ditemukan bahwa mandi dengan air bersuhu lebih dari 41 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit meningkatkan beban kerja jantung hampir setara dengan melakukan olahraga ringan seperti jogging. Bayangkan, tubuh yang sudah lelah harus bekerja keras seolah-olah sedang berolahraga, padahal Anda hanya ingin membersihkan diri. Ini tentu menjadi beban yang tidak perlu bagi jantung lansia. Namun Anda tidak perlu khawatir. Ada cara-cara sederhana untuk tetap bisa mandi dengan aman. Pertama, pastikan suhu air tidak terlalu panas. Ukurannya sederhana, air terasa hangat nyaman di kulit tangan, tidak membuat kulit terasa perih atau terlalu panas. Idealnya, suhu air berada di antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Kedua, batasi waktu mandi menjadi maksimal 10 menit saja. Dengan waktu singkat ini, tubuh tidak akan mengalami perubahan suhu yang drastis. Ketiga, minumlah air putih sebelum dan sesudah mandi. Cukup minum 1 gelas air bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah Anda. Selain itu, usahakan untuk tidak mandi dalam kondisi perut kosong. Jika memungkinkan, mandi di saat tubuh dalam kondisi bugar, misalnya setelah sarapan ringan. Dan bila Anda merasa sedikit pusing, mual, atau lemas saat mandi, segera duduk atau keluar dari kamar mandi untuk mencegah jatuh. Mengubah kebiasaan sederhana ini bisa memberikan perlindungan besar terhadap kesehatan jantung Anda. Menjaga suhu air, durasi mandi, dan memperhatikan kondisi tubuh sebelum mandi adalah langkah kecil yang bisa menyelamatkan nyawa. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bahaya lain yang juga sering tidak disadari, yaitu bagaimana mandi terlalu sering justru merusak kulit dan memperbesar risiko infeksi. Mari kita lanjutkan bersama. Selain membebani jantung, mandi terlalu sering di usia lanjut juga membawa dampak buruk bagi kesehatan kulit. Semakin bertambah usia, kulit mengalami perubahan yang sangat besar. Kulit menjadi lebih tipis, lebih kering, dan kemampuan untuk mempertahankan kelembapan alami berkurang drastis. Pada usia di atas 65 tahun, produksi minyak alami kulit menurun hampir setengah dibandingkan saat usia muda. Kondisi ini membuat kulit lansia jauh lebih rentan terhadap kekeringan, iritasi, dan infeksi. Banyak orang beranggapan bahwa mandi setiap hari dengan sabun akan membuat tubuh terasa lebih bersih dan sehat. Namun kenyataannya, setiap kali Anda mandi menggunakan sabun, terutama sabun biasa yang bersifat alkali, lapisan pelindung alami kulit ikut terangkat. Lapisan ini sebenarnya berfungsi sebagai tameng penting untuk menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari bakteri jahat. Jika terus-menerus dihilangkan, kulit menjadi kering, retak, dan mudah terluka. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 76 tahun di sebuah klinik di Semarang. Beliau memiliki kebiasaan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, dari kepala hingga kaki, karena merasa lebih segar setelahnya. Dalam beberapa bulan, beliau mulai mengalami gatal-gatal parah di seluruh tubuh. Setelah diperiksa, kulit beliau sangat kering, tipis,
dan banyak terdapat luka-luka kecil akibat digaruk tanpa sadar. Akhirnya beliau harus menjalani perawatan khusus untuk memulihkan kondisi kulitnya. Kulit kering bukan hanya membuat rasa tidak nyaman, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi. Ketika kulit retak atau luka kecil muncul, bakteri bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Pada lansia, sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu, sehingga infeksi kulit yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi masalah serius yang memerlukan pengobatan intensif. Untuk menjaga kesehatan kulit di usia lanjut, Anda tidak perlu menghindari mandi sepenuhnya. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan frekuensi dan cara mandi dengan kebutuhan kulit yang berubah. Mandi 2 atau 3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk menjaga kebersihan tubuh. Pada hari-hari lain, Anda bisa membersihkan bagian-bagian tubuh yang penting seperti ketiak, selangkangan, dan kaki dengan kain bersih dan air hangat. Saat mandi, gunakan sabun hanya di area-area tersebut. Pilihlah sabun yang memiliki pH seimbang, sekitar 5,5 hingga 6,0, yang cenderung lebih lembut di kulit. Hindari sabun yang bersifat antibakteri kuat atau mengandung pewangi berlebih, karena jenis sabun seperti itu justru memperparah kekeringan kulit. Setelah mandi, sangat penting untuk segera mengoleskan pelembab dalam waktu 3 menit, saat kulit masih sedikit lembab. Pelembab akan membantu mengunci air di dalam kulit, menjaga kelembapan, dan memperkuat pertahanan alami kulit Anda. Pelembab yang baik biasanya mengandung bahan seperti ceramide atau hyaluronic acid. Ceramide membantu membangun kembali lapisan pelindung kulit, sementara hyaluronic acid berfungsi menarik air dan menjaga kulit tetap terhidrasi. Produk-produk ini cukup mudah ditemukan di apotek, toko swalayan besar, atau bahkan secara daring, dan tidak harus mahal. Dengan mengubah cara mandi dan merawat kulit secara sederhana, Anda bisa mengurangi rasa gatal, menghindari infeksi, dan menjaga kenyamanan kulit sehari-hari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bahaya lain yang sangat sering terjadi di kamar mandi, yaitu risiko jatuh dan patah tulang akibat terpeleset saat mandi. Ini adalah salah satu penyebab utama penurunan kualitas hidup pada lansia. Mari kita lanjutkan untuk memahami cara mencegahnya. Risiko jatuh di kamar mandi merupakan salah satu bahaya terbesar bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Kamar mandi yang licin, sempit, dan seringkali basah, menjadi tempat yang sangat berbahaya tanpa kita sadari. Banyak kasus di rumah sakit menunjukkan bahwa jatuh di kamar mandi bukan hanya menyebabkan luka ringan, tetapi juga berujung pada patah tulang, terutama di bagian pinggul, yang bisa memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Tubuh yang sudah berusia lanjut mengalami penurunan massa otot, keseimbangan, serta kecepatan refleks. Ketika Anda terpeleset, tubuh tidak lagi mampu menahan beban atau bereaksi dengan cepat seperti saat muda. Akibatnya, cedera yang terjadi menjadi lebih parah. Patah tulang pinggul adalah salah satu cedera paling serius yang bisa dialami lansia. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengalami patah tulang pinggul memiliki risiko kematian yang jauh lebih tinggi dalam 1 tahun setelah kecelakaan. Saya masih mengingat dengan jelas seorang pasien berusia 82 tahun di sebuah rumah sakit di Bandung. Beliau terpeleset saat hendak keluar dari bak mandi dan mengalami patah tulang paha. Meskipun operasi berjalan sukses, masa pemulihan sangat panjang dan beliau tidak pernah kembali berjalan seaktif sebelumnya. Kemandirian berkurang, kualitas hidup menurun, dan akhirnya menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan lainnya. Mengapa kamar mandi menjadi tempat yang begitu berbahaya? Ada beberapa alasan yang saling berkaitan. Pertama, lantai kamar mandi biasanya basah dan licin, terutama jika tidak menggunakan alas anti-selip. Kedua, setelah mandi air panas, tekanan darah bisa turun mendadak, menyebabkan rasa pusing atau lemas. Ketiga, perubahan posisi mendadak, seperti bangkit dari posisi duduk atau berdiri terlalu cepat, meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan. Namun, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risiko jatuh di kamar mandi secara drastis. Pertama, pasang alas anti-selip di seluruh lantai kamar mandi, terutama di area dekat shower atau bak mandi. Alas ini akan memberikan cengkeraman tambahan pada kaki, mengurangi kemungkinan tergelincir. Kedua, sediakan pegangan yang kuat di dinding dekat bak mandi, shower, dan kloset. Pegangan ini akan menjadi penyangga yang sangat penting saat Anda bergerak di dalam kamar mandi. Ketiga, biasakan untuk mandi sambil duduk menggunakan kursi mandi yang kokoh dan tahan air. Dengan duduk, Anda tidak perlu mengatur keseimbangan tubuh saat mencuci badan, sehingga risiko jatuh berkurang lebih dari 90%. Keempat, jangan terburu-buru berdiri setelah selesai mandi. Beri waktu tubuh untuk menyesuaikan perubahan posisi, terutama setelah tubuh terpapar air hangat. Kelima, bila memungkinkan, mintalah pendampingan keluarga saat mandi,
terutama jika usia Anda sudah di atas 80 tahun atau jika Anda memiliki riwayat jatuh sebelumnya. Mengubah sedikit saja tata letak dan kebiasaan di kamar mandi dapat membawa dampak besar bagi keselamatan Anda. Tidak hanya menjaga tubuh dari cedera serius, tetapi juga mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup Anda di usia lanjut. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga suhu tubuh setelah mandi, terutama untuk mencegah kondisi yang sering terjadi pada lansia, yaitu penurunan suhu tubuh secara drastis. Mari kita lanjutkan pembahasannya bersama. Setelah selesai mandi, banyak orang merasa segar dan lebih ringan. Namun, bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut, ada bahaya tersembunyi yang seringkali tidak disadari, yaitu penurunan suhu tubuh secara drastis. Kondisi ini, dalam dunia medis, dikenal sebagai hipotermia ringan, dan jika tidak segera ditangani, dapat berujung pada masalah kesehatan yang serius. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan untuk mengatur suhu secara otomatis. Pada saat Anda mandi dengan air hangat, pembuluh darah di permukaan kulit akan melebar, menyebabkan panas tubuh keluar lebih cepat. Setelah keluar dari kamar mandi yang hangat ke udara yang lebih dingin, tubuh Anda kehilangan panas dengan cepat melalui kulit yang basah. Jika tubuh tidak segera dikeringkan dan dipanaskan kembali, suhu inti tubuh bisa turun dalam waktu singkat. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 85 tahun di sebuah klinik di Surabaya. Beliau terbiasa mandi sore hari, kemudian membiarkan tubuh tetap lembab dalam pakaian tipis tanpa segera mengeringkannya. Suatu sore, setelah mandi, beliau merasa menggigil hebat, kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi suhu tubuh yang sangat rendah. Untungnya, dengan penanganan cepat, beliau dapat pulih. Namun, kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Bahaya dari penurunan suhu tubuh setelah mandi tidak hanya membuat Anda merasa kedinginan. Pada usia lanjut, hipotermia ringan dapat memperlambat detak jantung, melemahkan pernapasan, dan menurunkan kesadaran. Dalam beberapa kasus, hipotermia juga bisa memicu serangan jantung atau stroke, terutama jika tubuh sudah dalam kondisi lemah sebelumnya. Untuk mencegah hal ini, ada beberapa langkah sederhana yang perlu Anda terapkan setiap kali selesai mandi. Pertama, sebelum mandi, pastikan suhu kamar mandi dan ruang ganti cukup hangat. Jika memungkinkan, tutuplah pintu agar udara dingin dari luar tidak masuk. Kedua, segera setelah selesai mandi, keringkan seluruh tubuh dengan handuk bersih dan kering. Jangan biarkan air menguap sendiri dari kulit, karena proses penguapan ini justru menarik panas dari tubuh. Ketiga, kenakan pakaian hangat setelah mandi. Gunakan baju yang berbahan tebal dan nyaman, serta pastikan rambut benar-benar kering sebelum keluar kamar mandi. Rambut basah adalah salah satu penyebab terbesar hilangnya panas tubuh secara cepat. Keempat, setelah berpakaian, minumlah minuman hangat seperti teh hangat, jahe hangat, atau air putih hangat. Ini akan membantu menaikkan suhu tubuh dari dalam secara alami. Kelima, pilih waktu mandi di saat udara masih relatif hangat, misalnya antara pukul 2 hingga 4 sore. Hindari mandi pada malam hari atau saat udara sedang sangat dingin, kecuali benar-benar diperlukan. Dengan memilih waktu yang tepat, Anda mengurangi risiko perubahan suhu tubuh yang ekstrim. Kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal menjaga makan dan olahraga, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil seperti menjaga suhu tubuh setelah mandi. Langkah-langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam mencegah kondisi berbahaya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bahaya lain yang sering tidak disadari, yaitu bagaimana terlalu bersih justru bisa melemahkan daya tahan tubuh Anda. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Mungkin terdengar aneh, tetapi menjaga tubuh terlalu bersih, terutama dengan cara yang berlebihan, justru dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Selama ini kita diajarkan bahwa bersih adalah sehat. Namun di usia lanjut, kondisi kulit dan kekebalan tubuh tidak lagi sama seperti saat muda, sehingga prinsip menjaga kebersihan juga perlu disesuaikan dengan keadaan tubuh yang berubah. Kulit manusia bukan sekadar pembungkus tubuh, melainkan benteng pertama yang melindungi kita dari berbagai serangan bakteri, virus, dan kuman. Pada kulit, terdapat miliaran bakteri baik yang membentuk lapisan perlindungan alami. Mereka membantu menjaga keseimbangan lingkungan kulit dan melawan kuman jahat. Jika Anda mandi setiap hari dengan sabun keras atau antibakteri, terutama di seluruh tubuh, maka bukan hanya kotoran yang hilang, tetapi juga bakteri baik yang seharusnya melindungi kulit Anda. Ketika jumlah bakteri baik di kulit berkurang drastis, kulit menjadi lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan gangguan lain. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan bakteri di kulit juga berhubungan dengan kekuatan sistem imun tubuh secara umum, termasuk sistem pernapasan. Dengan kata lain,
Terlalu sering mandi dan menggunakan sabun kuat tidak hanya berdampak pada kulit, tetapi juga bisa membuat tubuh Anda lebih mudah terserang penyakit seperti flu, infeksi kulit, hingga pneumonia. Saya teringat seorang pasien berusia 83 tahun yang saya temui di sebuah rumah sakit di Jakarta. Beliau sangat menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun antibakteri yang keras. Meski tampak bersih dan wangi, beliau sering mengalami masalah kulit seperti gatal, kemerahan, hingga infeksi ringan yang berulang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diskusi mendalam, akhirnya beliau sepakat untuk mengurangi frekuensi mandi dan beralih ke pembersih yang lebih lembut. Hasilnya, dalam beberapa bulan, kondisi kulitnya membaik dan ia jarang mengalami infeksi kulit lagi. Untuk menjaga kebersihan tanpa merusak keseimbangan alami kulit, Anda cukup mandi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Pada hari-hari lain, cukup bersihkan bagian-bagian tubuh yang rawan berkeringat seperti ketiak, lipatan paha, dan kaki dengan kain bersih dan air hangat. Saat mandi, gunakan sabun yang berlabel pH seimbang atau sabun khusus untuk kulit sensitif, bukan sabun antibakteri yang kuat. Pastikan juga untuk tidak menggosok kulit terlalu keras saat mandi. Selain itu, menjaga kelembapan kulit tetap penting. Setelah mandi, gunakan pelembab yang mengandung bahan-bahan seperti ceramide atau hyaluronic acid untuk membantu memperkuat pertahanan alami kulit Anda. Dengan perawatan yang tepat, kulit tetap bersih, sehat, dan daya tahan tubuh Anda tetap terjaga tanpa perlu mengorbankan perlindungan alami tubuh. Membersihkan tubuh adalah hal yang penting, tetapi memahami kapan dan bagaimana melakukannya dengan benar jauh lebih penting, terutama di usia lanjut. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa banyak orang tua di Indonesia merasa harus tetap mandi setiap hari, dan bagaimana kita bisa memahami latar belakang budaya ini dengan lebih bijak. Banyak orang tua di Indonesia merasa bahwa mandi setiap hari adalah suatu keharusan. Bahkan, ada yang merasa kurang nyaman atau merasa bersalah jika melewatkan 1 hari saja tanpa mandi. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat lebih dalam ke latar belakang budaya dan pengalaman hidup generasi terdahulu. Generasi orang tua kita dibesarkan dalam masa-masa yang penuh tantangan, termasuk masa perang, masa krisis, serta masa di mana penyakit menular seperti kolera, tifus, dan disentri sangat umum terjadi. Pada masa itu, kebersihan tubuh bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal bertahan hidup. Air bersih sulit diperoleh, fasilitas sanitasi sangat terbatas, dan menjaga tubuh tetap bersih menjadi salah satu cara penting untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Dari pengalaman tersebut, tertanam keyakinan kuat bahwa kebersihan harus dijaga setiap hari tanpa kompromi. Selain faktor sejarah, nilai budaya juga berperan besar. Dalam budaya Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali, bersih badan dianggap bagian dari rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Mandi bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga simbol menjaga harga diri, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang di sekitar. Ada perasaan takut jika tubuh berbau tidak sedap, yang bisa dianggap tidak sopan atau memalukan di hadapan keluarga, tetangga, dan tamu. Bagi banyak orang tua, mandi setiap hari juga memberikan rasa nyaman secara psikologis. Tubuh yang bersih sering dihubungkan dengan perasaan segar, semangat baru, dan kesiapan untuk menjalani aktivitas. Beberapa bahkan merasa bahwa tanpa mandi, tubuh terasa lengket, tidak enak, dan pikiran menjadi tidak tenang. Ini bukan hanya kebiasaan fisik, tetapi juga kebiasaan emosional yang sudah terbentuk sejak muda. Namun, meskipun kebiasaan ini dipenuhi niat baik, tubuh yang sudah menua membutuhkan perlakuan berbeda. Tubuh lansia lebih rentan terhadap perubahan suhu, kulit lebih mudah rusak, dan sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu. Oleh karena itu, meski menjaga kebersihan tetap penting, caranya harus disesuaikan agar tidak justru membahayakan kesehatan. Memahami alasan-alasan ini penting agar Anda bisa mendekati perubahan kebiasaan dengan lebih bijaksana. Bukan dengan melarang mandi setiap hari secara langsung, tetapi dengan menjelaskan bahwa tubuh di usia lanjut membutuhkan perawatan yang berbeda. Dengan pendekatan yang penuh pengertian, perubahan bisa diterima dengan lebih mudah, tanpa menyinggung perasaan atau membuat Anda merasa kehilangan martabat yang selama ini dijaga dengan penuh kebanggaan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas cara-cara praktis untuk membantu Anda mengubah kebiasaan mandi secara perlahan, tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman atau perasaan dipaksa. Mengubah kebiasaan yang sudah tertanam selama puluhan tahun tentu bukan perkara mudah, apalagi jika kebiasaan tersebut berhubungan dengan rasa percaya diri dan harga diri. Namun, demi menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut, perubahan tetap perlu dilakukan. Yang penting adalah bagaimana Anda melakukannya dengan cara yang lembut, penuh pengertian, dan tidak membuat perasaan tersinggung atau merasa disalahkan. Langkah pertama adalah memberikan penjelasan berdasarkan alasan medis,
bukan hanya pendapat pribadi. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa menurut dokter atau penelitian kesehatan, kulit dan jantung di usia lanjut tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, mandi setiap hari dengan cara lama justru bisa melemahkan daya tahan tubuh, membuat kulit kering, bahkan membahayakan jantung. Jelaskan bahwa tubuh memerlukan perlindungan tambahan, bukan pembersihan berlebihan. Langkah kedua adalah menunjukkan bahwa mandi 2 atau 3 kali seminggu tetap cukup untuk menjaga kebersihan. Anda bisa menambahkan bahwa membersihkan bagian-bagian penting seperti ketiak, lipatan paha, dan kaki setiap hari sudah cukup untuk menghilangkan bau badan dan menjaga kenyamanan, tanpa perlu mandi seluruh tubuh setiap hari. Dengan begitu, Anda tetap menjaga kebersihan tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Langkah ketiga adalah menawarkan alternatif sederhana yang tetap memberikan rasa segar, seperti membersihkan tubuh menggunakan handuk hangat, melakukan sponge bath, atau menggunakan minyak aromaterapi ringan setelah mandi. Kegiatan ini tidak hanya membuat tubuh terasa bersih, tetapi juga memberikan sensasi relaksasi yang menenangkan pikiran. Langkah keempat adalah melibatkan keluarga dalam mendukung perubahan kebiasaan ini. Bila ada anggota keluarga yang tinggal serumah, mereka bisa membantu menyiapkan kamar mandi agar lebih nyaman, menyediakan handuk bersih, membantu memastikan air mandi tidak terlalu panas, dan mendampingi jika diperlukan. Dukungan emosional sangat penting agar Anda tidak merasa sendirian dalam melakukan perubahan. Langkah kelima, dan mungkin yang paling penting, adalah membuat perubahan ini berlangsung secara bertahap. Tidak perlu memaksa perubahan drastis dalam sehari. Misalnya, dari mandi setiap hari dikurangi menjadi 6 kali seminggu terlebih dahulu, kemudian 5 kali, hingga akhirnya tercapai kebiasaan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia lanjut. Dengan pendekatan perlahan, tubuh juga akan beradaptasi lebih baik, dan Anda tidak akan merasa perubahan ini sebagai beban. Mengubah kebiasaan lama memang membutuhkan kesabaran. Namun dengan cara yang halus dan penuh pengertian, perubahan ini bisa menjadi langkah besar untuk menjaga kesehatan dan memperpanjang kualitas hidup Anda. Di bagian selanjutnya, kita akan menutup pembahasan dengan sebuah rangkuman penting serta motivasi agar Anda semakin semangat memulai perubahan kecil yang berdampak besar untuk masa depan kesehatan Anda. Kini Anda telah mengetahui bahwa kebiasaan mandi yang selama ini dianggap baik ternyata perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh di usia lanjut. Anda telah memahami 5 bahaya tersembunyi yang bisa mengancam kesehatan jika mandi dilakukan terlalu sering atau dengan cara yang kurang tepat. Dari risiko tekanan darah turun mendadak, kulit menjadi sangat kering, bahaya jatuh di kamar mandi, penurunan suhu tubuh, hingga lemahnya sistem kekebalan akibat terlalu bersih. Semuanya adalah hal nyata yang telah terbukti di dunia medis. Namun Anda tidak perlu merasa khawatir atau terbebani. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa memberikan perlindungan besar bagi kesehatan Anda. Mulailah dengan menyesuaikan frekuensi mandi menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu. Gunakan air hangat yang nyaman, jangan terlalu panas. Batasi waktu mandi tidak lebih dari 10 menit. Dan setelah mandi segera keringkan tubuh dengan handuk bersih serta gunakan pelembab untuk menjaga kesehatan kulit. Jangan lupa untuk mempersiapkan kamar mandi agar lebih aman, seperti memasang alas anti-slip dan menyediakan pegangan di tempat yang mudah dijangkau. Setelah mandi, pastikan tubuh tetap hangat dengan pakaian yang nyaman dan minuman hangat yang menenangkan. Dengan langkah sederhana ini, Anda bukan hanya menjaga tubuh tetap bersih, tetapi juga melindungi jantung, kulit, dan daya tahan tubuh Anda untuk jangka panjang. Mungkin ada perasaan ragu dalam hati. Mungkin ada kekhawatiran bahwa mengurangi frekuensi mandi akan membuat tubuh terasa kurang segar atau tidak nyaman. Namun percayalah, berdasarkan pengalaman banyak lansia yang sudah menerapkan perubahan ini, dalam beberapa minggu saja tubuh akan beradaptasi, dan Anda akan merasakan sendiri manfaatnya. Kulit terasa lebih sehat, tubuh terasa lebih kuat, dan risiko masalah kesehatan berkurang secara nyata. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Seperti pepatah lama mengatakan, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Demikian pula, langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan dan kenyamanan hidup Anda ke depan. Kami di sini akan terus mendukung Anda dengan informasi yang bermanfaat dan terpercaya. Jika Anda merasa pembahasan ini membantu dan ingin mendapatkan lebih banyak panduan sehat untuk usia lanjut, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Mari jaga kesehatan bersama, agar hari-hari di masa tua tetap cerah, penuh semangat, dan membahagiakan. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kesehatan yang lebih baik dan kebahagiaan yang lebih besar.